Hello Brovers, kita lanjutin lagi nih trilogi dari Planet Apes. Film sebelumnya yang kemarin kita bahas itu adalah Dawn di Planet of the Apes. Jika kamu belum nonton recap sebelumnya, silakan klik link di pojok kanan atas saja karena di recap kali ini adalah kejadian setelah film kedua, yaitu peperangan. Film ketiga sekaligus film penutup era Caesar ini berjudul War for the Planet of the Apes. Oh ya, by the way, recap kali ini kayaknya tidak akan berdurasi yang lama, kayak 20 menit gitu, enggak. Dikarenakan memang filmnya juga ya hanya berfokus pada si Caesar-nya aja gitu kan. Film ketiga ini memiliki sinopsis yang menceritakan tentang kelanjutan kisah para kera yang habis dihasut oleh Koba. Di mana kejadian itu membuat Dreyfus memanggil pasukan militer bantuan untuk melawan para kera. Caesar pun kini tidak mau lari lagi dari peperangan dan memilih untuk menghadapinya. Tapi tentu saja banyak sekali kera yang menjadi korban. Penasaran dengan lanjutan ceritanya? Tapi sebelumnya silakan bagi kalian yang minat sama channel ini, monggo di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Dan kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita dari War for the Planet of the Apes. And welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan penjelasan dari film sebelumnya seperti Rise tentang awal mula virus ALZ-113 dan juga awal mula percobaan itu kepada para kera hingga akhirnya outbreak, dan di saat yang bersamaan para kera juga bebas dan pergi lewat Golden Gate Bridge. Kemudian Dawn yang menceritakan lanjutan kisah dari peradaban para kera yang dipimpin oleh Caesar. Pada era ini terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Koba dan karena tindakannya itu para kera terlibat peperangan di San Francisco. Perang pun tak dapat terelakkan yang dilanjut pada kisah penutup trilogi ini yaitu War. Di mana tokoh sebelumnya itu Dreyfus sempat memanggil pasukan militer untuk memusnahkan para kera. Di sini terjadi time jump hingga 2 tahun berlalu setelah peperangan kera dengan pihak militer. Di sini para pasukan dikirim ke hutan untuk melakukan serangan diam-diam kepada para kera. Serangan ini pun menewaskan banyak kera. Untungnya bala bantuan datang di mana para pasukan militer itu dihujani panah dan menyisakan beberapa tentara yang masih hidup. Setelah peperangan hebat di hutan, pemimpin para kera yaitu Caesar pun datang untuk melihat keadaan, di mana terdapat 4 tentara manusia dan 1 kera. Kemudian salah satu pasukan bilang kalau mereka sudah mencari Caesar tuh lama banget atas perintah dari kolonel mereka. Di sini juga terdapat 1 gorila pengkhianat yang merupakan mantan anak buah Koba yang kini memihak kepada manusia. Singkat cerita, Caesar membebaskan 4 tentara untuk menjadi pesan bahwa Caesar dan para kera lainnya menawarkan perdamaian asalkan para pihak militer tidak menyerang hutan lagi. Beberapa saat kemudian si gorila putih bernama Winter datang dengan kepala bocor dan mengabarkan bahwa si pengkhianat berhasil lari. Kemudian para kera pun menghanyutkan mayat teman mereka yang gugur dalam peperangan. Beberapa saat kemudian Blue Eyes atau River, ya terserah kalian mau manggilnya apa, dia ternyata pergi merantau bersama si Rocket mencari tempat aman untuk mereka tinggal selanjutnya agar tidak bertemu dengan manusia. Mereka pun dibawa masuk oleh Caesar ke markas tersembunyi mereka. Di sini ternyata anaknya Caesar yang masih bocil itu diberi nama Cornelius. Dan di sini juga si Blue Eyes udah punya pasangan yang bernama Lake. Berlanjut pada rapat para kera yang dimana Rocket dan Blue Eyes memberitahu pengalaman rantauan mereka yang menemukan tempat di balik gurun pasir yang dapat mereka tinggali karena manusia tidak akan menemukan mereka di sana. Di sini Winter yang sangat paranoid sekali akibat serangan manusia, makanya ia bersikukuh ingin buru-buru pergi dari sana gitu. Namun Caesar menolaknya karena mereka harus memikirkan cara meninggalkan hutan tanpa diketahui manusia. Malam harinya saat kera tertidur, ternyata para special force yang dipimpin oleh kolonel yang tadi itu datang ke markas para kera secara diam-diam dengan tujuan untuk membunuh Caesar. Tapi di sini Caesar dan Blue Eyes menyadari bahwa ada penyusup di markas mereka. Caesar kemudian menugaskan si Blue Eyes untuk jaga Cornelius dan Cornelia. Luka disuruh untuk panggil seluruh penjaga sekaligus kuproy kesayangan kita yaitu Rocket. Berlanjut pada Blue Eyes yang berhasil membunuh 1 penjaga namun ia ditodong oleh 1 orang lagi. Berlanjut pada si kuli kesayangan kita Rocket yang berhasil membunuh 1 penjaga dengan cara barbarnya dia. Emang Rocket tuh the best lah kalau masalah ngebunuh mah. Nah di sini Caesar mendengar kontak dari sang kolonel bahwa ia sudah membunuh King Kong atau yang mereka maksud itu ya rajanya itu yaitu Caesar.
Jelas Caesar panik karena si kolonel pasti salah sasaran. Setibanya di kamar, Caesar bertemu dengan kolonel itu dan benar saja ia salah sasaran karena yang dibunuh adalah Blue Eyes dan Cornelia. Caesar yang sudah sangat marah langsung menghajar kolonel itu, namun Caesar terjatuh. Luka kemudian melapor bahwa Winter pergi dan sudah pasti ia berkhianat. Untungnya di sini Cornelius selamat. Anjir, di sini sedih pisan sih, nggak tahu kenapa scene-nya. Pagi harinya, para kera bersiap-siap untuk pergi meninggalkan markas. Caesar kemudian menitipkan Cornelius kepada pasangannya Blue Eyes, yaitu Lake. Caesar di sini tidak mau bergabung dengan para kera karena seluruh militer hanya mengincar Caesar. Jika Caesar masih bersama para kera, justru akan membahayakan yang lainnya. Namun Caesar disusul oleh si kuli roket, sang tukang pukul luka, dan penasihatnya si Maurice. Si kuli pun memberitahu bahwa ia pernah di posisi Caesar dulu karena anaknya As bahkan dibunuh oleh teman dekatnya yaitu Koba. Mereka berempat pun memutuskan untuk pergi bersama. Mereka pun tiba di suatu tempat dan bertemu dengan seorang pria. Namun pria tersebut mau menembak Maurice. Sontak langsung dijeger pakai shotgun sama Caesar. Saat mendobrak rumah, mereka menemukan seorang anak perempuan yang sedang ketakutan. Maurice kemudian membujuk Caesar untuk membawa anak perempuan itu karena si bocil ini tuh mengidap penyakit flu kera gitu. Mereka kemudian pergi bersama membawa si bocil itu. Sampailah pada pangkalan militer pertama. Di sana mereka melihat Winter yang bekerja untuk para tentara. Pada malam harinya mereka berempat datang menanyakan keberadaan kolonel kepada si Winter. Namun si Winter menjelaskan bahwa kolonel sudah pergi jauh dan akan merencanakan pertemuan di perbatasan oleh pasukan tambahan dari arah utara. Di sini juga ketahuan bahwa si Winter lah yang membocorkan markas para kera yang berakibat pada kematian Cornelia dan Blue Eyes. Karena mereka berempat takut ketahuan, mereka harus membungkam si Winter, namun Caesar tidak sengaja membunuhnya karena Winter kehabisan napas. Malam harinya, Caesar kembali bermimpi tentang Koba. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di pegunungan bersalju. Kemudian mereka menemukan 3 orang prajurit yang sekarat ditembak karena terinfeksi virus ALZ-113. Caesar kemudian terpaksa menembak prajurit itu karena sudah tidak bisa ditolong lagi, cuy. Saat mereka memantau di Sutet, terdapat makhluk misterius yang berusaha mencuri barang mereka berempat. Untungnya Luka mengetahui hal itu dan memberitahu yang lainnya untuk mengejar. Sesampainya di persembunyian, ternyata itu adalah kera juga. Ia bernama Bad Ape. Mungkin kita akan panggilnya dia itu Ujang aja kali ya, biar gampang aja gitu. Ujang kemudian menjelaskan bahwa ia berasal dari Sierra Zoo, Nevada. Ujang juga memberitahu bahwa ia sudah lama sekali nyetok makanan di sebuah tempat manusia, di mana tempat itu terjadi konflik besar antara manusia yang ingin survive dengan yang sudah terinfeksi. Caesar kemudian meminta kepada Ujang untuk diantar ke sana karena kemungkinan besarnya ya sang kolonel ada di sana. Malam harinya Ujang dan Caesar saling curhat di mana Ujang ini juga ternyata punya anak. Cuman bedanya ya anaknya si Ujang ini tuh hilang entah kemana gitu, nggak ketemu. Mereka pun sepakat untuk pergi ke markas militer itu. Sesampainya di dekat markas militer, mereka ketahuan 2 penjaga, untungnya langsung dibunuh oleh Luka dan Roket. Namun di sini Luka baru menyadari bahwa ia tertembak di bagian dadanya. Singkat cerita Luka pun tewas. Anjir, udah ada 2 gorila aja yang ngorbanin nyawa demi Caesar. Caesar yang udah benci sekali dengan para tentara memutuskan untuk YOLO pergi sendiri agar tidak mengorbankan nyawa para kera lagi. Namun setibanya di samping markas militer, Caesar kaget karena beberapa pengikutnya sudah diikat dan disiksa hingga sekarat. Ia pun bertanya pada salah satu kera yang masih hidup. Kera itu menjelaskan bahwa para tentara sengaja tidak membunuh para pengikut Caesar dan kemudian membawanya ke markas ini untuk dijadikan pekerja sebelum para kera ini mati gitu. Anjir, ini sedih banget cuy, ngeri. Namun di sini Caesar berhasil dilumpuhkan. Saat Caesar bangun, ia sudah berada di depan pemimpin tentara itu sekaligus pembunuh anak istrinya. Ia adalah Kolonel McCulloch.
Ia kemudian dibawa ke kandang para kera dan ternyata Cornelius juga ditahan, namun kandangnya berbeda gitu, kayak kandang para kera yang dewasa sama para kera yang masih bocil tuh dipisahin gitu. Di sini para kera sudah kecewa karena Caesar asal meninggalkan pengikutnya begitu saja gitu kan. Pagi harinya para kera disiksa satu persatu agar tunduk bekerja sesuai perintah sang kolonel untuk membangun tembok pertahanan. Blake memberitahu bahwa seluruh kera pengikut Caesar belum dapat makanan dan air sedikit pun sejak tiba di sini. Oh anjing, ini sedih banget cuy. Kemudian terjadi kecelakaan pada seekor kera yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Namun kera itu malah dicambuk habis-habisan. Caesar yang tidak tahan kemudian bersedia untuk dijadikan pengganti. Sontak itu membuat para kera kembali percaya kepada Caesar. Setelah dicambuk, Caesar memberitahu bahwa para kera membutuhkan makanan dan minuman untuk bekerja. Namun si kolonel malah mengancam untuk membunuh Caesar. Para kera yang takut kehilangan pemimpin mereka terpaksa harus kembali bekerja tanpa makanan dan minuman dalam kondisi cuaca yang sangat dingin. Malam harinya, Caesar yang sedang diikat kembali dibebaskan sebentar karena kolonel ingin berbicara dengannya. Caesar kemudian menjelaskan kembali kepada kolonel bahwa para kera itu membutuhkan makan dan minum. Caesar juga di sini sudah tahu bahwa semua informasi tentang kolonel yang ingin bertemu dengan pasukan utara itu bohong. Karena sebenarnya mereka akan berperang. Kolonel pun menjelaskan yang terjadi sebenarnya kepada Caesar bahwa ia dulu tuh juga punya anak dan anaknya itu seorang tentara gitu. Anaknya ini ditugaskan untuk mengintai markasnya Caesar. Namun karena anaknya ini tidak punya imun yang cukup kuat, ia pun terinfeksi virus ALZ 113 yang kini sudah bermutasi. Efeknya adalah membuat orang menjadi hilang kendali seperti hewan gitu. Kolonel pun terpaksa membunuh anaknya itu karena tidak ada pilihan lain. Makanya ia berusaha membunuh para kera itu dengan harapan tidak ada yang terinfeksi lagi. Ia juga menjelaskan bahwa ia melakukan hal yang sama kepada prajuritnya. Namun para prajurit yang mempunyai anak justru memberontak dan pergi melarikan diri duluan ke hutan agar tidak dibunuh. Nah, obrolan ini tuh sangat relate ya dengan gadis kecil yang ditemukan Caesar tadi. Ayahnya itu ternyata adalah tentaranya sang kolonel tadi yang pemberontak itu gitu cuy. Si kolonel pun memberitahu bahwa para pemberontak yang lari itu dibebaskan sedikit hanya untuk memberi pesan kepada temannya untuk berperang jika ingin menghancurkan si kolonel. Caesar kemudian emosi karena kolonel membawa-bawa kematiannya anaknya gitu. Di sisi lain, Maurice, Rocket, dan si Ujang ternyata berada di dekat markas militer itu untuk menyelamatkan Caesar. Singkat cerita, Ujang tidak sengaja menemukan sebuah terowongan. Pagi harinya, permintaan Caesar dituruti oleh sang kolonel. Para kera diberikan makanan dan minuman agar semangat bekerja. Namun Caesar sama sekali tidak mendapat makanan, bahkan malah disiram air dingin. Di sisi lain, Maurice, Rocket, dan Ujang menyusuri terowongan itu yang ternyata itu adalah jalur pelarian para pemberontak pasukan kolonel yang diceritakan tadi. Pada malam harinya, Caesar dibebaskan dari hukumannya lalu dikurung terpisah. Si bocil yang tidak tega kemudian dengan santainya pergi ke kandang Caesar dan memberikannya minum. Para kera kemudian berkumpul untuk menyatukan sisa makanan untuk diberikan kepada Caesar. Gokil, ini sih salah satu momen yang paling mantep cuy asli. Namun kolonel dan pasukannya datang tiba-tiba. Si kuli Roket pun YOLO masuk ke markas untuk mengalihkan perhatian. Kemudian ia terlibat pertarungan dengan Red Donkey. Rocket pun dimasukkan ke dalam kandang bersama yang lainnya. Pagi harinya, Caesar disuruh bergabung dengan yang lainnya untuk bekerja. Namun, sang kolonel menemukan boneka pemberian dari si bocil semalam. Berlanjut pada Caesar dan Rocket yang saling mengukur jarak agar bisa ditentukan oleh si Maurice lewat terowongan. Malam harinya, si Ujang berhasil menemukan tembusan ke sel para kera. Maurice di sini memberi nama Nova kepada si bocil. Namun di sini terdapat kendala karena terowongan yang menuju kandang anak itu merupakan penampungan air. Kemudian Rocket memancing salah satu penjaga agar masuk ke kandang. Nah, baru deh di sini ditarik oleh Maurice dari bawah dan mereka pun berhasil mengambil satu senjata dan satu kunci. Fix ini lampu hijau nih mah. Singkat cerita, Caesar berhasil bertemu dengan Cornelius dan menyelamatkan anak kera yang lainnya ke terowongan. Para kera yang lain juga berhasil kabur lewat terowongan namun tidak dengan pemimpin mereka yaitu Caesar.
Tujuan Caesar datang adalah untuk membunuh kolonel. Maka dari itu ia menugaskan si kuli roket untuk menjaga yang lainnya. Namun hal mengejutkan terjadi tiba-tiba di mana para pasukan pemberontak datang menyerang menggunakan helikopter. Caesar kemudian pergi ke ruangan kolonel, akan tetapi ia kaget karena kolonel sudah terinfeksi. Caesar memberikan pistol kepada kolonel karena ia tidak tega membunuhnya. Di sisi lain, para kera yang berusaha menyeberang di tengah peperangan malah ditembakin. Caesar kemudian berusaha melempar granat ke tabung bahan kimia agar meledakkan tembok itu. Namun Caesar tertembak crossbow oleh salah satu pasukan. Red Donkey yang tidak tega langsung meledakkan pasukan itu dan Caesar meledakkan tembok itu serta seisi markas militer itu. Perang pun berakhir dengan hancurnya markas militernya si kolonel. Namun karena perang tadi sangat heboh sekali, itu membuat longsor salju yang sangat besar. Singkat cerita, longsor itu menewaskan seluruh pasukan pemberontak juga. Untungnya, para kera berhasil berlindung di atas pohon. Caesar Rocket Maurice memimpin para kera yang tersisa untuk pergi ke tempat yang dimaksud oleh Blue Eyes. Sesampainya di sana, para kera sangat bahagia dapat menemukan tempat yang layak kembali untuk tinggal. Maurice baru menyadari bahwa Caesar terdapat luka panah yang ada di pundaknya. Dan ini adalah scene paling sedih cuy asli. Caesar pun tewas sebagai pahlawan para kera dan film pun ditutup. So, itu tadi adalah recap alur cerita dari film penutup trilogi eranya Caesar yaitu War for the Planet of the Apes. Terdapat beberapa hal yang mungkin kudu gue jelasin dulu ya. Yang paling utama adalah sang kolonel. Mengapa ia bisa tiba-tiba terinfeksi? Jawabannya adalah saat ia memegang boneka dari Nova. Yang kedua adalah mengapa Nova tidak seperti kolonel. Karena kalau kita lihat nih ya, Nova itu kan juga terinfeksi, tapi ia tidak bergejala mengerikan seperti si kolonel kan. Kemungkinan besarnya adalah kolonel ini mempunyai imun yang tidak kuat. Itu terbukti dari anaknya yang mempunyai imun yang lemah juga. Jelas itu kan pasti diwarisi dari orang tuanya dong ya kan. Makanya si kolonel langsung bergejala seperti itu juga. Sedangkan Nova ini sepertinya memiliki imun yang jauh lebih kuat dari si kolonel. Karena ia bahkan berdampingan dengan para kera yang memiliki ALZ 113 di dalam tubuhnya. Namun ia tidak langsung bergejala seperti kolonel. Simpelnya seperti Newt di Maze Runner lah yang baru saja jadi zombie gitu kan di akhir film malah kan. Itu dikarenakan imunnya juga kuat walaupun tidak kebal terhadap virus. Jadi kayak imunnya tuh berantem gitu sama virus. Jadi makanya jaraknya tuh lama gitu dia bergejalanya. Kemungkinan hal inilah yang dialami oleh Nova. Nah, Nova ini kemungkinan besarnya akan menjadi tokoh yang penting di film berikutnya. Karena bisa aja kan Nova ini terjangkit tapi bisa sembuh dengan sendirinya. Tentunya itu akan diperlihatkan di era berikutnya yaitu eranya si Cornelius. Mungkin segitu dulu recap alur cerita dari trilogi Planet Apes. Coba kalian sebutin di kolom komentar momen paling mengesankan di sepanjang trilogi ini tuh apa. Dan jangan lupa request film apa lagi yang cocok untuk di recap. Dan harus anti mainstream ya karena ya channel recap kan banyak. Tapi gue gak permasalahkan itu, santuy aja. Silakan like, comment, and subscribe. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.